Kubernetes, sering disingkat KLAPS, adalah platform open source yang dirancang untuk mengotomatiskan penerapan, penskalaan, dan pengelolaan aplikasi berbasis kontainer. Awalnya dikembangkan oleh Google dan kini dikelola oleh Cloud Native Computing Foundation. Kubernetes telah menjadi standar de facto untuk mengorkestrasi kontainer di lingkungan produksi. Pada intinya, Kubernetes memungkinkan organisasi untuk menjalankan aplikasi secara andal dan efisien di seluruh klaster mesin, baik di cloud, lokal, maupun dalam pengaturan hibrida. Seiring dengan semakin banyaknya bisnis yang mengadopsi layanan mikro dan kontainer, dengan Docker, Kubernetes menyediakan perangkat penting untuk mengoperasikan sistem terdistribusi ini dalam skala besar. Asal-usul dan evolusi Kubernetes. Kubernetes muncul dari platform internal Google bernama Borg yang mengelola beban kerja kontainer berskala besar di seluruh infrastruktur Google yang masif. Pengalaman Google dalam menjalankan kontainer dalam produksi selama lebih dari 1 dekad membentuk Kubernetes menjadi sistem yang tangguh dan fleksibel yang mampu menangani tantangan operasional yang kompleks. Pada tahun 2014, Google menjadikan Kubernetes sebagai open source dan dengan cepat mendapatkan daya tarik di seluruh industri. Kini, Kubernetes didukung oleh semua penyedia cloud utama, termasuk AWS, Azure, dan Google Cloud, serta memiliki salah satu komunitas paling aktif dalam perangkat lunak open source. Konsep inti dan arsitektur. Arsitektur Kubernetes dibangun berdasarkan beberapa konsep fundamental yang bekerja sama untuk mengabstraksi dan mengotomatiskan manajemen aplikasi, seperti cluster. Konstruksi tingkat tertinggi, cluster adalah sekumpulan mesin atau node yang menjalankan beban kerja terkontainerisasi. Node, satu mesin dalam cluster, bisa berupa server fisik atau mesin virtual. Node menghosting pod dan dikelola oleh bidang kontrol. Pod, unit terkecil yang dapat dideploy di Kubernetes. Pod membungkus satu atau lebih kontainer yang berbagi penyimpanan, jaringan, dan spesifikasi tentang cara menjalankannya. Control plane, otak dari cluster, terdiri dari komponen-komponen seperti server API, scheduler, manajer pengontrol, dan etcd, yaitu penyimpanan kunci nilai terdistribusi. Control plane memutuskan apa yang berjalan di mana dan memastikan status yang diinginkan sesuai dengan status aktual. Kubelet, agen yang berjalan pada setiap node, berkomunikasi dengan bidang kontrol untuk memulai, menghentikan, dan memantau kontainer. Layanan, abstraksi yang mendefinisikan titik akhir jaringan yang stabil untuk mengakses pod, memungkinkan penyeimbangan beban dan pemisahan klien dari instance pod tertentu. Blok penyusun ini memungkinkan Kubernetes menangani kompleksitas aplikasi terdistribusi, sekaligus memberikan antarmuka yang sederhana bagi pengembang dan operator untuk menerapkan dan menskalakan beban kerja. Bagaimana Kubernetes mengelola kontainer? Inti dari Kubernetes adalah model deklaratif, alih-alih memberitahu sistem apa yang harus dilakukan. Kita mendeklarasikan tampilan sistem yang kita inginkan, dan Kubernetes akan mencari tahu bagaimana mewujudkannya. Kita mendefinisikan status aplikasi yang diinginkan dalam berkas YAML atau JSON yang disebut manifest. Misalnya, kita dapat mendeklarasikan, saya ingin 3 replika pod server web ini berjalan setiap saat. Saya ingin aplikasi ini terekspos pada port 80. Kubernetes terus memantau status aktual cluster dan berupaya merekonsiliasi setiap perbedaan dengan status yang diinginkan yang kita deklarasikan. Jika sebuah node gagal atau kontainer mengalami crash, Kubernetes secara otomatis menjadwalkan ulang pod ke node yang sehat untuk menjaga ketersediaan. Kemampuan pemulihan dan rekonsiliasi mandiri inilah yang membuat Kubernetes begitu andal untuk menjalankan sistem yang tangguh dan scalable. Fitur dan kemampuan utama. Kubernetes menawarkan serangkaian fitur lengkap yang menjawab tantangan pengoperasian aplikasi berbasis kontainer, seperti pengemasan bin otomatis. Kubernetes menjadwalkan kontainer ke dalam node berdasarkan kebutuhan dan batasan sumber daya, sehingga mengoptimalkan pemanfaatan. Penskalan horizontal.
kita dapat meningkatkan atau menurunkan skala aplikasi dengan satu perintah atau secara otomatis berdasarkan penggunaan CPU atau memori. Penemuan layanan dan penyimbangan beban. Kubernetes menyediakan mekanisme bawaan untuk mengekspos kontainer ke lalu lintas internal atau eksternal dan mendistribusikan permintaan. Pembaruan bergulir dan rollback. Kita dapat memperbarui aplikasi tanpa waktu henti dan dengan mudah melakukan rollback jika terjadi kesalahan. Pemulihan mandiri. Kontainer yang gagal akan dimulai ulang secara otomatis dan pod dijadwalkan ulang pada node yang sehat. Manajemen rahasia dan konfigurasi. Kubernetes memungkinkan kita mengelola informasi sensitif, seperti kata sandi, dan konfigurasi secara terpisah dari kode aplikasi. Orkestrasi, penyimpanan. Kubernetes dapat secara otomatis memasang sistem penyimpanan, baik penyimpanan lokal, volume cloud publik, maupun penyimpanan yang terhubung ke jaringan. Fitur-fitur ini memungkinkan tim untuk menerapkan aplikasi kompleks di lingkungan produksi, tanpa perlu mengkhawatirkan banyak tugas operasional manual yang diperlukan dalam infrastruktur tradisional. Kubernetes dan pengembangan cloud native. Kubernetes telah menjadi landasan gerakan cloud native, yaitu seperangkat praktik dan alat yang dirancang untuk membangun aplikasi yang scalable dan tangguh di lingkungan yang dinamis. Beberapa alasan Kubernetes menjadi pusat pendekatan cloud native antara lain. Dukungan layanan mikro. Kubernetes memudahkan penerapan dan pengelolaan aplikasi yang terdiri dari banyak layanan yang terhubung secara longgar. DevOps dan CI/CD. Kubernetes terintegrasi secara mulus dengan pipeline CI/CD modern, mengotomatiskan pengujian dan penerapan. Portabilitas. Cluster Kubernetes dapat berjalan di infrastruktur apapun, mulai dari laptop kita hingga cloud publik apapun, mendukung strategi hybrid dan multi-cloud. Observabilitas. Kubernetes menyediakan telemetri yang kaya melalui pencatatan, metrik, dan pelacakan yang memungkinkan tim untuk memantau dan memecahkan masalah sistem yang kompleks. Intinya, Kubernetes mengabstraksi lapisan infrastruktur yang memungkinkan pengembang untuk fokus menulis kode, sementara platform menangani pekerjaan operasional yang berat. Contoh penggunaan umum Kubernetes. Kubernetes dapat mendukung hampir semua beban kerja, tetapi sangat efektif dalam skenario seperti aplikasi web, mendeploy dan menskalakan aplikasi stateless dengan penyeimbangan beban. Pemrosesan batch, menjalankan pekerjaan batch dan ETL skala besar yang dapat diparalelkan di seluruh node. Pembelajaran mesin, mengorkestrasi pekerjaan pelatihan dan melayani model dengan GPU atau perangkat keras khusus lainnya. Pipeline CI/CD, mengotomatiskan alur kerja build, pengujian, dan deployment dalam kontainer. Deployment cloud hibrida, menjalankan beban kerja di seluruh pusat data dan penyedia cloud sambil mempertahankan satu bidang kontrol. Seiring meningkatnya adopsi, Kubernetes bahkan merambah ke edge computing dan model serverless. Kubernetes versus Docker. Kesalahpahaman umum adalah bahwa Kubernetes menggantikan Docker. Padahal, keduanya punya tujuan yang saling melengkapi. Docker pada dasarnya adalah alat untuk membangun dan menjalankan kontainer, sementara Kubernetes adalah platform untuk mengorkestrasi kontainer-kontainer tersebut di seluruh cluster. Hingga saat ini, Kubernetes menggunakan Docker sebagai runtime kontainer defaultnya. Namun sekarang, Kubernetes menggunakan kontainer yang merupakan komponen Docker secara langsung. Docker menyederhanakan pembuatan kontainer, sementara Kubernetes mengelolanya dalam skala besar. Masa depan Kubernetes. Kubernetes berkembang pesat seiring pertumbuhan ekosistemnya. Beberapa tren yang membentuk masa depannya antara lain: Kubernetes tanpa server. Proyek seperti Native memudahkan menjalankan beban kerja berbasis peristiwa di Kubernetes. Edge computing. Distribusi Kubernetes dioptimalkan untuk penerapan tepi yang ringan. Service mesh. Alat seperti Istio menyediakan kemampuan jaringan, keamanan, dan observabilitas tingkat lanjut di atas Kubernetes.
GitOps mengelola konfigurasi Kubernetes secara deklaratif melalui repositori Git. Seiring dengan perkembangan Kubernetes, Kubernetes menjadi platform universal untuk infrastruktur cloud native, mulai dari pusat data perusahaan hingga penyedia cloud global. Jadi, Kubernetes telah merevolusi cara organisasi membangun, menerapkan, dan menskalakan aplikasi. Dengan mengabstraksikan kompleksitas sistem terdistribusi, Kubernetes memberdayakan tim untuk menghadirkan perangkat lunak lebih cepat dan lebih andal. Baik kita menjalankan layanan mikro, alur data besar, atau beban kerja pembelajaran mesin, Kubernetes menyediakan platform yang andal untuk mengorkestrasi kontainer di lingkungan apapun. Meskipun membutuhkan investasi dalam pembelajaran dan operasional, manfaatnya dalam kelincahan, ketahanan, dan skalabilitas sedang mentransformasi industri di seluruh dunia. Memahami Kubernetes dengan cepat menjadi keterampilan penting dalam pengembangan perangkat lunak modern, karena Kubernetes merupakan tulang punggung era cloud native.